Ya seringkali karena teknologi digital ini membuat informasi yang masuk tuh banyak. Seringkali orang melakukan misinformasi karena sekarang juga banyak beredar berita hoax, berita-berita yang tidak divalidasi dengan jurnal, dengan apapun. Sehingga kita sebagai generasi muda harusnya memfilter berita-berita apa yang bisa kita dengar, apa yang kita lakukan tidak terpengaruh oleh sosial media yang sekarang semua orang punya akses untuk mengungkapkan atau memberitakan sesuatu. Storytelling quote ada personalisasi. Apa yang membuat produk kalian berbeda dari produk-produk lain? Karena di era sekarang everyone can be content creator, everyone bisa ngonten, everyone can digitalize. Karena ada AI dan lain-lain. Jadi personalisasi apa yang membuat produk itu bisa berbeda dari yang lain? Contoh nih, kalau jual skincare, oh mungkin skincare ini skincare yang langganan para artis, oh skincare yang khusus apa. Jadi ada personalisasi yang membuat produk itu tampak berbeda. Oke, jadi ini bicara consumer behavior ya. Kita sekarang di era market yang dimana kita bikin produk bukan untuk orang lagi, tapi orang meminta kita bikin produk yang sesuai dengan kemauan mereka. Jadi penting ada survei untuk dapat data dulu. Kira-kira konsumer maunya apa? Jangan kita bikin produk yang memaksa konsumen mau, tapi memanfaatkan kayak data yang ada untuk membentuk produk atas dasar customer. Itu penting, itu sih. Biasanya suatu brand punya identity, punya ciri khas ya, punya warna yang berbeda. Kayak Tongji di Instagram, di TikTok punya case yang berbeda. Yang menyesuaikan bahwa Tongji ada sebuah minuman teh yang digemari oleh semua umur. Yang dimana kalau dia di TikTok dia akan menyesuaikan dengan market Gen Z yang lebih ini. Sedangkan di Instagram mungkin marketnya lebih luas ya. Jadi harus ada identitas kuat yang melabeli, tapi identitas ini adaptif dengan platform yang sesuai. Seperti itu. Sekarang engagement susah ya, maksudnya itu paling penting sebenarnya. Karena semua orang sekarang melakukan yang namanya konten. Jadi untuk mengengage, nggak ada trust kalau kita nggak mengengage orang. Nggak ada authority ketika kita nggak bisa engage orang. Satunya apa tadi? Engagement Trust. dan adaptability. Ya dua itu sih menurut engagement dan adaptability. Karena kita harus tahu, dengan era sekarang adaptability kita engage orang gimana caranya. Tapi at the end the same point kayak engage itu penting supaya bisa munculkan authority dan juga trust. Karena semua orang sekarang udah bisa ngonten, udah bisa engage orang melalui sosial media dan everyone can have access to it. Itu at the end harus engagement ya. Aku bicara teori namanya bunga mawar. Karena orang lihat bunga mawar tuh ada yang cantik, ada yang wangi, itu yang semua orang mau dengarkan dan sampaikan. Tapi at the end bunga mawar juga ada sisi tajam, duri. Iya ya. Jadi at the end komunikasi yang baik yang transaksi adalah kita bisa menyampaikan value yang sesuai apa yang kita mau. Bunga mawar dengan wangi dan warna merahnya, bukan dengan duri yang tajam. So at the end kolaborasi antara customer experience dengan produk itu penting. Contoh misalnya produkku sendiri, aku memberikan namanya free sample. Kalau kalian jual sabun, kalian nggak cuma jualan sabun, tapi kalian juga menyediakan sabun batang ya, menyediakan wastafel untuk customer mencuci tangan dan juga dijelaskan oleh produk dengan dengan sales yang baik untuk menjelaskan produk education. Jadi kayak gitu sih, yang penting mencampurkan produk yang baik dengan personal experience kayak gitu, supaya komunikasi bisa menjadi komunikasi yang transaksional juga. Ya, Pak Ci ngomong kan jatuh 11 kali bangkit 12 kali. Jadi at the end harus punya mental itu sih. Bangkit dari kejatuhan karena di setiap jatuh kita belajar. Itu sih yang paling penting. Jadi
harusnya mindset bahwa oh aku punya rencana. Kita pun juga harusnya mindset bahwa rencana aku juga harus siap jatuh. Tapi dia adalah mikir pembelajaran apa yang dipetik dari kejatuhan untuk membangun hal yang baru lagi. Bukan yang malah nggak belajar apa-apa, itu kan juga salah. Kolaborasi dengan influencer karena aku kan sendiri juga ngonten ya. Jadi untuk perluasan pasar kita juga perlu namanya engagement dari buzzer atau dari influencer karena brand trust juga bisa dibangun dengan orang yang punya authority, orang yang punya kepercayaan. Itu buat kita merambah pasar internasional maupun nasional tuh hal yang sangat penting sih. Jatuh dan bangkit. At the end menurutku manusia akan dalam fase terbaik kalau mereka dalam keadaan kepepet atau survival. Ya, kita kebanyakan di sini di UC lahir dari orang-orang yang punya background menengah atas. Jadi istilah survival tiap orang beda-beda. Menurutku kalau kamu jatuh dan kamu kepepet, mau nggak mau kamu harus bangkit supaya kamu bisa bertahan hidup. Di UC mungkin berapa kali anak bikin bisnis dan bikin apapun, mereka kurang bisa menempatkan dirinya dalam keadaan survival. Mungkin mereka kayak oh ya udah jatuh, ya udah ini cuma bisnis main-main sama temen. Oh ya udah cuma apa, tapi di teman-teman lain dulu anak UC yang era zaman dahulu, mereka ketika jatuh ini pride-nya mereka. Survival mereka adalah untuk menunjukkan bahwa bisnisku jatuh tapi aku akan buat yang lain lagi. Jadi penting bagi seorang entrepreneur wirausaha untuk punya keadaan survival yang mereka harus jaga karena ya sekali lagi orang zaman dulu kuat-kuat berotot-berotot jago berburu karena mereka perlu berburu untuk survival, nggak kayak kita yang sekarang mau apa tinggal minta orang tua pesan Gojek semua ada. Jadi punya sense of survival itu ya mencari peluang. I mean kayak dari media komunikasi kan macam-macam ya, ada sosial media, ada apapun lah, WhatsApp, Instagram, TikTok, Shopee, Tokopedia, e-commerce, semua kan media komunikasi. Minta mencari peluang sih. Sekarang pun ada orang live jualan voucher makan, itu pun jadi gitu loh. So ya melihat apa yang pasar butuhkan, melihat apa yang bisa diubah dari konvensional, dari digitalisasi. Contoh kalau orang pesen ojek dulu harus manual datang ke pangkalan, sekarang ojek udah bisa pakai aplikasi. Jadi mengubah stigma apa yang konvensional menjadi digitalisasi. Itu sih yang kalau mau dapat duit ya istilahnya.